Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai honorer, demikian juga dengan P3K, tunjangan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya dengan berbagi informasi pendidikan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air, saya menyapa Bapak Ibu honorer tenaga kesehatan yang sudah mengikuti seleksi P3K 2022. Nah, Bapak Ibu setelah dinyatakan lulus, maka ada rangkaian yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh Bapak Ibu supaya bisa resmi diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, hal itu Bapak Ibu yaitu tentang pengisian daftar riwayat hidup atau yang disebut dengan DRH melalui akun SSCSN dan hal lain yang ada hubungannya dengan penerbitan nomor induk P3K. Nah, ini satu perhatian khusus bagi tenaga honorer tenaga kesehatan dalam hal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan tahapan input data supaya jangan muncul atau jangan timbul kesalahan yang dialami oleh Bapak Ibu sehingga bisa gagal ya. Jadi salah penginputan data bisa fatal dan salah memasukkan data juga ini bisa gagal ya. Tentunya kalau gagal itu bukan hal yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk seterusnya simak video berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pemerintah dalam hal memperhatikan kesejahteraan honorer, maka pemerintah ya mewujudkan programnya dengan mengangkat honorer dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu pengangkatan honorer melalui jalur seleksi P3K. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan kegiatan ini, ada info untuk tenaga honorer yang mana hal ini disampaikan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penyesuaian kembali jadwal P3K tahun 2022. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu ya. Yang mana perlu kita ketahui tenaga honorer bahwasannya BKN telah merilis surat edaran terbaru dengan nomor 44205 garing B datar KS.04.01 garing SD garing K garing 2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022, satu bulan yang lalu. Pada surat edaran tersebut membahas mengenai penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Di dalam isi surat edaran tersebut, BKN menyampaikan ke PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, tentang hasil seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Lebih lanjut, BKN meminta kepada PPK agar bagi instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan, maka wajib untuk mengumumkan hasil tersebut dan dapat segera melaksanakan usul penetapan nomor induk P3K atau NIP3K Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kalau sudah diusulkan penetapan nomor induk P3K itu satu langkah yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu, berarti tinggal menunggu ya SK atau surat keputusan kemudian dengan pengangkatan atau penempatan. Selain itu, BKN juga menyampaikan penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu kita ikuti bersama ya rangkaian jadwalnya walaupun ini sudah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwasanya untuk pengumuman kelulusan seleksi tenaga kesehatan dapat dilihat melalui laman instansi masing-masing. Selain itu juga BKN menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal seleksi P3K tenaga kesehatan 2022. Di antaranya pertama pengumuman kelulusan dilakukan 28 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Kemudian masa sanggah dilakukan pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2023. Kemudian jawab sanggah dilakukan tanggal 3 hingga 9 Januari 2023 dan ini sudah berlalu Bapak Ibu ya. Yang seterusnya pengumuman kelulusan pasca sanggah dilakukan pada 10 sampai 11 Januari 2023. Ini juga sudah.
Dalam hal ini, tenaga honorer perlu bersiap di tanggal 10 dan tanggal 11 Januari 2023 untuk melihat pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, tentunya ini Bapak Ibu sudah mengetahui ya hasilnya. Sebab pada pengumuman itulah yang memiliki dampak penting untuk berkelanjutan tenaga honorer nantinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh BKN melalui akun Instagram resminya bkn.go.id official pada hari Senin 2 Januari 2023 yang lalu. Lebih lanjut, apabila tenaga honorer dinyatakan lulus pada seleksi tenaga kesehatan P3K 2022, maka ada tahapan selanjutnya. Nah, kira-kira apa tahapan itu Bapak Ibu? Yaitu tentang pengisian DRH NI P3K yang dilakukan pada tanggal 12 Januari hingga 5 Februari 2023. Jadi ini masih belum Bapak Ibu ya, masih belum selesai ini masanya ya. Mulai 12 Januari hingga 5 Februari 2023. Selain itu, juga terdapat agenda untuk usul penetapan NIP3K atau nomor induk P3K yang dilakukan pada tanggal 6 Februari hingga 6 Maret 2023. Oleh sebab itu, para tenaga honorer kategori kesehatan yang akan diangkat menjadi P3K harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, supaya jangan kewalahan dalam hal ini, bagi yang sudah melakukan pengisiannya mungkin tidak berhasil atau bagaimana, silakan cek ulang kembali apakah ya sudah benar atau mungkin ada kesalahan input data. Maka caranya perhatikan cara dan mekanisme pengisian DRH dalam hal pemberkasan NIP Bapak Ibu. Pengisian DRH nomor induk P3 ke tenaga kesehatan 2022 adalah tahapan selanjutnya yang wajib diikuti oleh peserta seleksi. Berikut ini ada caranya Bapak Ibu ya dalam hal pengisian DRH. Nah, di sini langsung saja cara isi DRH NI P3K Tenaga Kesehatan 2022 melansir dari buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN dan SSCASN BKN. Berikut cara untuk mengisi DRH P3K Tenaga Kesehatan. Pertama, masuk pada laman website link ya sscsnbkn.co.id. Yang seterusnya login dengan memasukkan nick dan password akun SSCSN BKN. Langkah ketiga Bapak Ibu, di halaman akun SSCSN BKN akan ada notifikasi pengumuman lulus P3K Tenaga Kesehatan 2022 dan tulisan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Calon aparatur sipil negara dalam arti statusnya P3K Bapak Ibu ya. Seterusnya pilih ya apabila Anda ingin melanjutkan pemberkasan atau pilih tidak. Tidak, saya ingin mengundurkan diri apabila Bapak Ibu ya atau apabila Anda tidak ingin melanjutkan. Jadi 4 hal pokok ini Bapak Ibu benar-benar harus jadi perhatian Bapak Ibu dalam hal pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ya. Ada 2 pilihan, pilih ya jika ingin melanjutkan dan pilihan kedua yaitu tidak jika tidak ingin melanjutkan. Hati-hati dalam hal ini. Nah, untuk seterusnya supaya lebih jelas ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan dalam hal pengisian DRH. Kemudian bagi peserta yang telah mengklik ya dapat mengisi DRH NIP3K Tenaga Kesehatan. Langkah-langkahnya dalam hal pengisian DRH sebagai berikut. Pertama, pengisian data perorangan. Pada halaman pengisian data perorangan dilengkapi seluruh data seperti NIK, nama sesuai KTP, nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, gelar belakang ijazah, dan data lainnya. Nah, ini Bapak Ibu data utama yang harus diinput oleh Bapak Ibu. Tidak boleh salah, harus sesuai. Nah, dalam arti Bapak Ibu harus memperhatikan ketiga dokumen yang harus setara dan harus sesuai, sinkron datanya, tidak boleh beda sedikit pun. Dalam hal NIK, ini bisa kita peroleh dari kartu keluarga. Seterusnya NIK ini juga ada di dalam KTP atau kartu tanda penduduk, ya. Ini harus kontras, artinya harus sesuai dia, tidak boleh beda NIK yang ada di kartu keluarga dengan yang ada di KTP. Demikian juga dengan nama. Di dalam kartu keluarga, dalam KTP, demikian dengan ijazah harus sesuai. Juga dengan tempat tanggal lahir, semua harus sesuai. Tidak boleh satu dengan yang lain itu beda. Maka jika beda, berarti bisa menimbulkan satu hal yang bisa membuat Bapak Ibu itu gagal dalam hal pengisian DRH.
Tentunya gagal dalam hal pengisian DRH, pemberkasan ini Bapak Ibu juga gagal Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, jika Bapak Ibu mengalami perbedaan data dari kartu keluarga, KTP dengan ijazah, maka Bapak Ibu sebaiknya melakukan ya perbaikan data. Ya, misalnya kesalahan input data di ya Dukcapil, maka Bapak Ibu harus datang ke Dukcapil untuk memperbaikan data ya sebagaimana yang benarnya. Pada pengisian data perorangan terbagi dengan biodata, alamat domisili, dan keterangan lainnya. Kemudian pada kolom hobi, peserta dapat mengisi lebih dari satu jenis. Pastikan semua kolom yang bertanda bintang telah berisi. Selanjutnya peserta harus mengisi kolom CAPTCHA. Hal kedua yang harus diperhatikan Bapak Ibu yaitu riwayat pendidikan. Nah, dalam hal riwayat pendidikan ini ya, perhatikan data yang harus dilengkapi pada pengisian riwayat pendidikan, antara lain tingkat pendidikan, jurusan, gelar depan, akreditasi, dan data lainnya. Ini merupakan data penting tentang riwayat pendidikan. Bagi peserta yang ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah, lalu silakan ubah data. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Pada bagian bawah, klik tombol tambah pendidikan, kemudian isi pendidikan sejak sekolah dasar. Kemudian sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ya, itu sekolah menengah. Setelah itu selanjutnya pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus, dan seterusnya. Ya, tentunya jenis kursus apa di situ semua lengkap, tinggal Bapak Ibu mengklik atau mengisi jenis kursus apa yang telah diisi. Peserta wajib mengisi data-data yang bertanda bintang. Untuk pengisian data tempat, silakan isi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Hal yang ketiga yaitu riwayat pekerjaan. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu, ini juga tertera di SSC ASN, Bapak Ibu harus jeli memperhatikannya. Peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada. Tentunya kalau tidak ada tidak perlu Bapak Ibu ya. Penghargaan jika ada dan prestasi jika ada. Hal yang ketiga ini Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Dalam hal riwayat pekerjaan, tentunya ini tidak boleh kosong Bapak ya, karena Bapak Ibu direkrut dari honorer. Kecuali yang sama sekali belum pernah jadi honorer, artinya belum pernah bekerja. Dan seterusnya, untuk riwayat pekerjaan terdapat kolom yang tersedia seperti perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan seterusnya. Bapak Ibu mesti teliti dalam hal pengisian ini. Sementara untuk riwayat penghargaan, terdapat kolom lencana penghargaan, nomor surat keputusan atau SK, tanggal SK, dan seterusnya. Kemudian untuk riwayat prestasi, peserta dapat mengisi nama prestasi, tingkat, dan tahun. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, silakan klik tombol tambah riwayat pekerjaan, begitupun dengan riwayat penghargaan dan prestasi. Hal yang keempat yaitu riwayat keluarga. Nah, hal ini Bapak Ibu penting ya dalam hal pengisian daftar riwayat hidup ya sehubungan dengan penerbitan NIP Bapak Ibu menjadi P3K. Tentunya hal pokok di sini yang paling perlu adalah data keluarga ya. Suami bagi yang sudah bersuami, istri bagi yang sudah beristri, kemudian anak, saudara kandung dalam arti kakak dan adik, dan mertua yaitu bapak dan ibu mertua. Jika ingin menambah data pasangan, silakan klik tombol tambah riwayat suami istri. Apabila pasangan peserta seorang PNS, maka silakan klik NIP pasangan dan nama, lalu klik tombol cari PNS. Jika pasangan bukan PNS, silakan isi kolom-kolom yang diberi tanda bintang secara lengkap. Begitupun dengan riwayat anak. Hal yang kelima adalah organisasi. Hal ini jika Bapak Ibu sudah pernah atau ada pengalaman berorganisasi, maka Bapak Ibu wajib mengisi riwayat organisasi jika ada. Kemudian, unggah dokumen. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini langkah terakhirnya adalah unggah dokumen. Langkah terakhir atau langkah selanjutnya, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan DRH yang telah dicetak dan menandatangani DRH. Selain itu, wajib untuk diunggah kembali ke SSC ASN.
Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri. Proses pengisian DRH, tombol akhiri proses pengisian DRH, baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap untuk diunggah. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan pemberkasan NIP Bapak Ibu honorer tenaga kesehatan yang telah mengikuti seleksi untuk P3K tenaga kesehatan. Jangan salah input data karena bisa fatal, jangan salah masuk data karena bisa gagal untuk mendapatkan NIP P3K tenaga kesehatan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.